Tingkatan dan macam-macam inovasi merupakan judul dari bab mata kuliah kreativitas dan inovasi pada pertemuan ini. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tingkatan inovasi dari literatur Peter Fish. Berikut bahasannya. Tingkatan inovasi yang pertama adalah perubahan kosmetik. Jadi, rekan-rekan pendengar kuliah online, ini perubahan contohnya pada mobil. Akan ada produksi mobil-mobil terbaru. Dari satu merek kan ada ya nanti. Kebaruan-kebaruan pada beberapa periode tertentu. Apalagi ada yang model terbaru, misal ada yang akrab dengan komputer dari Windows, seri terbaru yang akan senantiasa selalu ada. Kedua adalah perubahan konteks. Jadi definisinya perubahan konteks ini adalah produknya sudah ada. Ini akan dibawa pada audiens baru, ada pasar yang baru. Kita ambil contoh Gillette Sensor. Pertama atau awalnya ini kan pangsa pasarnya untuk pria, untuk laki-laki. Dan ini mencari pasar baru, ditawarkan kepada pasar yang baru, diproduksi untuk pasar yang baru, untuk perempuan ataupun wanita. Jadi produksi Gillette Sensor ini ya bisa dipakai oleh pria ataupun oleh wanita. Tiga, perubahan konsep inovasi. Jadi ini meredefinisi, mendefinisikan ulang dari konsep bisnis. Bagaimana contohnya? Misal, orang-orang dulu berpikir adalah ketika dia memesan barang, produk-produk untuk rumah misalnya. Lemari kah, ranjang kah, sel lemari dan ranjang, rak sepatu misalnya. Ketika memesan biasanya itu nanti akan diantar barang gitu ke rumah, lalu oleh yang mengirim dibantu dipasangkan. Nah, IKEA, semoga saya benar ya menyebutnya IKEA, saya nggak tahu ada penyebutan yang lain karena produk-produk dari luar, merek dari luar bisa jadi berbeda cara penyebutannya. Ini ada sebuah konsep do it yourself. Jadi ketika kita membeli, itu kita membawa ke rumah dan kita memasang sendiri, merakit sendiri. Tujuannya adalah pertama, ini akan mengurangi emisi niatnya. Karena tidak perlu diantar pada kendaraan yang berbeda, kan dibawanya pulangnya bareng oleh yang belinya. Ya. Ini akan menghemat adanya cost lagi dan hal-hal lain yang bisa diefektifkan dan diefisienkan. Kita masuk kepada macam-macam inovasi. Jadi pengembangan produk dan jasa adalah macam-macam inovasi yang pertama. Pengembangan produk atau jasa itu perlu. Saya menghindari kata wajib. Karena kata wajib biasanya definisinya terkait dengan keharusan yang bisa menekan. Bagaimana dengan konteks perlu adanya kesadaran bahwa perubahan memang perlu, bukan harus jadinya, perlu dilakukan. Orang sadar, oke, saya akan melakukan dengan senang hati untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan inilah pada konteks bagaimana produk dan jasa yang ada kadaluarsa. Ada daluarsa di sana, adanya produk yang sudah tidak up to date lagi, maka perlu adanya pengembangan-pengembangan. Nah, tinggal pengembangan ini ada yang bertahap, ada yang radikal. Apa ciri-ciri produk atau jasa ini perlu diubah, dikembangkan secara radikal ketika sudah banyak komplain dari
penggunanya ataupun orang-orang yang berinteraksi, melihat, merasakan dari produk atau jasa tersebut. Kedua adalah inovasi proses. Jadi ada beberapa poin mengenai inovasi proses yang ingin saya sampaikan. Inovasi proses ini terkait adanya peningkatan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Inovasi proses, proses ini terkait adanya input dan output. Nah, perubahan ya, ada proses antara input dan output. Input ini bisa jadi manusianya, apakah fasilitasnya. Nah, sementara output ini adalah produk dan jasa. Berbicara mengenai proses, ini ada proses inti, ada proses bisnis. Proses inti itu bagaimana memperhatikan kebutuhan pelanggan eksternal, ya, orang-orang luar yang akan melakukan pembelian. Sementara masih di proses inti ini ada memperhatikan kebutuhan dari internal para pekerja di perusahaan. Ada proses bisnis. Selanjutnya poin yang ingin saya sampaikan setelah proses inti. Proses bisnis adalah memperhatikan bisnis secara luas, perhatikan dulu pasarnya, kondisinya. Setelah diperhatikan maka akan ada pembelian dari pelanggan. Setelah ada pembelian dari pelanggan dikembangkan proses jasanya. Lalu ada research and development di setelah membeli. Ada manajemen informasi, adanya evaluasi kinerja, adanya pelatihan dibutuhkan. Nah, itu proses bisnisnya. Yang perlu dipahami selain proses inti dan proses bisnis adalah manajemen proses. Bagaimana ingin difokuskan agar pelanggan ini memiliki minimal nilai yang dibutuhkan. Syukur-syukur yang didapatkan produk atau jasanya di luar kebutuhannya. Jadi lebih speknya dari yang dibutuhkan. Maka pelanggan tentu saja akan suka dan berujung pada loyalitas. Tiga adalah inovasi organisasi. Inovasi organisasi ini butuh lebih tantangan atau lebih menantang lah, katakanlah, daripada inovasi proses. Karena ini menyangkut dengan manusia. Dalam inovasi organisasi ini ada perubahan antara perannya, tanggung jawabnya, haknya, dan kewajiban. Maka akan berujung kepada perampingan organisasi atau semakin kompleks organisasinya. Nah, perubahan-perubahan hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab ini akan memancing dari manusia-manusia yang terlibat. Ada yang cemas, takut, bisa jadi ada yang gembira atau merasa diberdayakan. Nah, berbagai macam emosi itu yang tersatu padu dalam organisasi perlu dikelola dengan baik dalam inovasi organisasi. Keempat adalah inovasi hubungan. Jadi yang ingin saya paparkan pada pemaparan awal inovasi hubungan ini perlu diperhatikan adanya hubungan di luar atau lintas batas. Dengan siapa saja, misalnya dengan pesaing, dengan pelanggan, dengan media, dengan analis orang-orang di luar organisasi. Makanya disebut lintas batas. Yang kedua adalah bagaimana adanya menjalin hubungan internal. Dengan siapa saja, antara pimpinan dengan yang dipimpin, ya. Jadi antara leadernya gitu ya, sama timnya, dan juga antar karyawannya. Hubungan jadi vertikal dan horizontal. Maksudnya bukan ke Tuhan ya, tapi ke orientasi wewenang organisasi yang lebih tinggi. Satu lagi yang setara hubungannya. Nah, itu membuka awalnya. Selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana atau hal-hal penting apakah terkait dengan hubungan pada organisasi secara internal. Hubungan yang baik memiliki banyak dampak untuk orang-orang dalam organisasi. Ada beberapa poin penjelasannya. Saya pertama merujuk kepada argumen dari Theodore Roosevelt. Dikatakan bahwa kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain ini merupakan kunci kesuksesan pada organisasi. Jadi dengan adanya kemampuan membina hubungan, ini akan mensupport kebaikan bagi organisasi.
Yang kedua, dengan adanya kemampuan membina hubungan baik, maka orang-orang ini akan menjadi lebih merasa dipercaya, akan lebih merasa nyaman. Hal-hal tentang rasa untuk menjadi lebih produktif. Yang ketiga, sisi kreatif ini akan muncul ketika hubungan baik ini diterapkan pada organisasi. Poin yang keempat, yang selanjutnya, sebaliknya, seandainya yang terjadi adalah hubungan buruk pada organisasi, maka akan ada ketakutan yang muncul dalam organisasi. Situasi beku freeze, orang-orang menjadi takut untuk bergerak, takut berkomunikasi, takut berkoordinasi. Dan yang kelima, poin terakhir adalah ketika hubungan yang buruk terjadi pada organisasi Anda, kekakuan, ketidakjujuran, ketidakketerbukaan, maka ini merupakan menurut Covey adalah pajak tersembunyi pada organisasi yang paling besar. Jadi kan orang biasa bayar pajak sekarang ke organisasi untuk pengeluaran dan selanjutnya. Tapi ketika hubungan yang buruk ini terjadi, maka pajak yang lebih besar dari yang ke setiap periode yang dibayarkan oleh organisasi keluar akan lebih besar. Jadi hati-hati, inilah hubungan baik, pupuk hubungan baik sebelum organisasi menjadi hancur. Kelima merupakan inovasi strategi. Strategi ini dalam bisnis bisa dari produk, bisa jadi jasa, dari organisasi. Nah, ketika dari produk jasa atau organisasi ini, bagaimana menjadi strategi yang baik dalam bisnis ketika berbeda dari strategi pesaingnya. Ini tentu saja keahlian yang perlu dikelola rasanya agar mampu menciptakan sudut pandang yang baru dari produk, jasa, ataupun organisasi.